Apa alasan kamu buat video IPA? Siap karena perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada King Kong lagi makan mie. Ayo simak perkenalan kami. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Leza Tiara Febriana. Saya Anissa Arita. Saya Fatir Adli Pradipta. Saya Gabriela Gracia Ulus Kabate. Saya Marisa Habibulaku. Saya Muhammad Najib Fatul Akbar. Saya Safa Rahman. Ayo simak video berikut. Untuk membuat kerangka atau stand, kita memotong pipa setengah inch menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Lalu disambung menjadi seperti yang ada di gambar di samping. Siapkan pipa 3/4 inch sepanjang 95 cm. Pertama, masukkan penyambung peluncur terlebih dahulu. Kedua, pasangkan tutup pipa yang sudah dipasangkan pentil ban. Saran kami, ketika sudah dipasang, lebih baik dioleskan lem pipa agar lebih kuat. Sebelum memasang kabel tis, lebih baik coba untuk memasukkan botol ke pipa. Jika tidak masuk, maka amplas bagian ujung pipa hingga masuk. Lalu kelilingi bagian pipa dengan 13 kabel tis yang tersusun rapi. Selanjutnya, agar kabel tis tidak lepas, ikatkan dengan lakban. Terakhir, masukkan soket ke pipa. Untuk roket airnya, kita pakai botol bekas yang sudah dibersihkan. Lalu pasang sirip di bagian 3 sisi botol agar roket bisa terbang lurus. Disarankan menggunakan lem tembak. Lalu tambahkan kerucut menggunakan sepertiga bagian botol baru di bagian atas sebagai hidung roket. Selanjutnya, tambahkan plastisin di dalam sepertiga botol tadi sebagai pemberat agar arah terbang roket lebih stabil dan terarah. Dan bungkuskan dengan kertas kraft. Terakhir, tambahkan lakban di bagian yang mudah lepas. Kira-kira pekerjaannya akan seperti ini, dan hasil akhirnya seperti ini. Roket air dapat meluncur karena hukum Newton 3, yaitu berbunyi, setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Ketika air disemprotkan keluar dari botol atau disebut aksi, maka botol roket terdorong ke arah berlawanan atau reaksi. Tekanan udara di dalam botol yang tinggi memaksa air keluar dengan cepat, menghasilkan gaya dorong ke atas yang membuat roket terbang. Sudut peluncuran memengaruhi jarak dan ketinggian roket. Jika sudut terlalu kecil atau mendatar, roket terbang jauh tapi tidak tinggi. Jika sudut terlalu besar, mendekati 90 derajat, roket terbang tinggi tapi tidak terlalu jauh. Sudut terbaik biasanya sekitar 45 derajat, karena memberikan keseimbangan antara tinggi dan jarak. Akhirnya nih guys, kali ini kami melakukan percobaan peluncuran roket pertama kami. 5455 bukas. Sayangnya, kami tidak punya cuplikannya. Tetapi ini dia perkiraan seberapa jauh roket kami meluncur, yaitu sekitar 55 sampai 60 meter. Di hari penilaian, kelompok kami melakukan peluncuran roket setelah berkali-kali digunakan, yang dimana hal tersebut menjadi masalah, karena di kebanyakan kasus, peluncur akan lebih sering bocor di bagian lakban jika digunakan tanpa perbaikan. Nah kan, terlihat bahwa roket meluncur lebih pendek daripada percobaan sebelumnya. Estimasi terbang sejauh 30 sampai 40 meter. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah roket air yang baik memiliki bentuk aerodinamis dengan ujung lancip, badan lurus dan sirip yang seimbang, serta terbuat dari bahan yang ringan namun kuat seperti botol plastik yang rapat dan tidak bocor, sehingga dapat meluncur dengan stabil dan jauh. Agar peluncuran berjalan baik, isi air sekitar sepertiga dari volume botol untuk memberikan dorongan optimal. Pastikan sambungan antara botol dan peluncur rapat sehingga udara tidak bocor. Lalu, pompa udara sampai mencapai tekanan yang cukup. Arahkan roket pada sudut sekitar 45 derajat untuk mendapatkan jarak maksimum. Dan
Lepaskan dengan cepat serta hati-hati supaya roket meluncur lurus ke arah yang diinginkan. Dengan perancangan yang tepat dan prosedur peluncuran yang benar, roket air akan terbang lebih stabil, aman, dan mencapai ketinggian serta jarak yang baik.